Sosok pemimpin itu telah hadir menyinari masyarakat Supiori, mulai dari Dobo, Mapia Aruri. Itulah pemimpin muda yang selalu dikenang. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan demi masyarakat Kabupaten Supiori yang adil, makmur, sejahtera. Kami siap akan mendukungmu. Sosok pemimpin itu telah hadir menyinari masyarakat Supiori, mulai dari Dobo, Mapia Aruri. Itulah pemimpin muda yang selalu dikenang. Herodimus Hasanuddin, anak kampung yang peduli, yang akan membangun 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, seluruh warga masyarakat Kampung Petani dan seluruh tim koalisi yang kami hormati dan kami kasihi, para pendukung simpatisan masyarakat, sebelum kita akan melanjutkan dengan acara tatap muka kita di hari ini, akan diawali dengan pengguntingan pita penggunaan posko di Kampung Yawirma. Kita meresmikan posko Hersan di Kampung Yamnaisu. Hari tim relawan, tim koalisi bersama dengan calon bupati dan wakil bupati, saya persilakan untuk mengabadikan penggunaan posko. Setelah itu kita yang ada di sekitar ini. 7 November 2024, bahwa Bapak dan saudara-saudara punya komitmen yang tidak terlepas dari simbol tadi. Tanggal 27 November 2024 kita tusuk nomor berapa? Kalau doang tadi doang di sini mama sih benar doang mama doang. Bagi Bapak calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Supiori, sehingga saya bisa berdiri dan bisa melaksanakan tanggung jawab saya. Yang berikut, ada isu juga bahwa kalau Hersan menang, nanti kita bangun masjid di 5 distrik. Saya punya calon wakil ini, dia pertama kali injak di Kabupaten Supiori itu Kabupaten Pelita. Sekarang sudah itu gedungnya besar, tapi rumah sedikit. Beliau, dia sudah pensiun, seharusnya dia tinggalkan Supiori, dia istirahat saja. Wakil mendampingi saya demi potensi ilmu yang didapat untuk membangun Kabupaten Supiori. Tanggal 27 menentukan siapa yang akan Pulau Rani akan dimekar menjadi 2 kampung Yamnaisu, supaya jangan kita ke Yamnaisu tapi kita susah, padahal dibilang istirahat sejenak untuk menenangkan pikiran, tapi kita datang bikin susah pikiran. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kemudian tadi disampaikan Pak Roni itu asli, bukan fotokopi. Jadi asli artinya asli anak Supiori.
lahir dan dibesarkan di Supiori. Kalau yang asli itu warna jelas, baju jelas, kulit jelas, warna hitam. Jadi kita tidak bisa membedakan mana warna putih, warna biru, warna hijau. Dan itu kita bertiga adalah pasangan terbaik anak muda Supiori, generasi Supiori. Tetapi di antara kita bertiga yang jadi bupati dan wakil bupati hanya satu pasang. Maka Bapak dan Ibu harus pandai memilih. Kalau kita ibaratkan kapal, maka jangan salah pilih nakoda. Nakoda yang tahu medan, nakoda yang berpengalaman, supaya pada saat dia bawa kapal, dia tidak tabrak ombak, bahkan dia harus bisa baca ombak supaya dia tidak terdampar menjadi kapal. Sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya asli orang Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan Aru, yang dia saya SD di sana. Zaman saya SD masih pakai batu tulis, belum pakai seragam, masih cek kosong kita ke sekolah. Jadi habis belajar, hapus, simpan di atas, kembali lagi. Kalau bapak-bapak yang zaman itu masih tahu itu peninggalan Belanda punya buku. Guru, dasar saya adalah guru. Kemudian setelah itu saya jadi guru di Sentani. Itu gelap, tidak ada apa-apa, karena jalan saja masih sempit, berlubang. Jadi pada saat itu saya keliling, saya ke Warbor, saya ke Marsram, saya ke Amin, saya ke Wakre, saya ke Pariem, saya ke Sawarkar. Saya punya genset dengan komputer saya gunakan untuk susun materi sidang jemaat. Jadi setelah susun sidang jemaat, di mana sidang jemaat macam sekarang ini musim sidang jemaat. Pada waktu itu saya keliling itu, bahwa saya punya komputer dan saya punya genset. Saya keliling ke gereja-gereja. Nanti saya susun selesai, saya berdiri lagi di mimbar pandu jadwal sidang jemaat pada saat itu. Jadi yang saya bertanya, kenapa kamu orang kenal saya selama sekarang baru bicara itu? Setelah saya maju baru kenapa mau bicara itu? Padahal saya dari dulu sudah ada di Supiori dan saya sudah berdiri di sidang jemaat. Selalu beliau panggil saya untuk jadi teman diskusi. Jadi kalau ada isu-isu seperti begitu, itu yang saya maksud, jangan sampai kita terjebak oleh itu. Selanjutnya, kalau saja nanti saya dengan Pak Rodi kita terpilih, maka yang akan kita kerjakan pertama adalah saya mau lakukan konsolidasi adat. Kita mau rapikan adat di Supiori. Kita mau tata apa itu keret, mananduan, dan utuh. Maka gereja harus lebih bagus daripada bangunan-bangunan lain. Maka Tuhan yang bekerja di dalamnya betul-betul bisa melaksanakan fungsi dengan baik. Itu harapan yang kita mau buat. Kemudian yang ketiga, kami akan lakukan kapan Supiori itu dia ada selat yang memisahkan Biak dan Supiori. Kenapa kabupaten bukan di selat? Kenapa yang ada di sini? Saya basic, saya guru. Jadi bidang pendidikan betul-betul akan kami fokus. Pada pertama adalah pelayanan proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran yang kita lihat adalah kurikulum dan metodologi pembelajaran. Kemudian masyarakat sehat. Itu yang kita mau, pelayanan kesehatan di Kabupaten Supiori seperti itu. Oleh sebab itu, rumah sakit harus nyaman, ruang penginapan harus nyaman, fasilitas alat kesehatan harus bagus, tenaga medis, dokter dan mantri bidan harus betul-betul memahami dan menguasai bidangnya. Kemudian pelayanan transportasi dan infrastrukturnya harus bagus, kesejahteraan yang ada di dalamnya medis dan paramedis harus menjadi perhatian. Ini sudah kami tuangkan di dalam program ketika kami terpilih. Kemudian dermaga atau pelabuhan pendaratan ikan di pesisir Sorendeweri Selat sampai selatan di Marsram itu karena daerah teduh. Kita akan bangun pelabuhan pendaratan ikan. Di situ kita akan bangun pasar, kita akan bangun tempat pelelangan ikan, kita akan bangun pabrik ikan asin. Ketika masyarakat dia bawa ikannya, dia tidak perlu lagi berpikir ikan saya nanti siapa yang beli. Ikan saya kalau tidak ada yang beli saya bawa kemana. Tugas nelayan tiap saat adalah akan
tingkatkan mutu, kemudian keterampilan membuat kopra. Karena kopra kita menurut hasil, kalau di daerah lain kopra itu orang panjat, orang petik, jadi bisa masih muda. Sangat penting. Rani ini kita punya nama yang pertama itu yang nice dulu. Nama yang kedua itu Magmeser yang besok kita mau mekarkan, Bapak Ibu. Bapak Bupati dan Wakil Bupati, itu pun nama yang kita sudahkan itu adalah Magmeser. Magmeser itu adalah bintang fajar naik di timur Pulau Rani yang ada di Supiori yang terpilih untuk mendorong pemekaran untuk Kabupaten Supiori. Siapkah? Berarti kita tidak boleh ragu, toh pilih saja nomor 3 itu dari setiap kampung. Itu sudah. Besok dua bikin karena Rani itu nanti bikin ini bikin itu. Kamu betapa ingat deh. Kamu tidak percaya saya kan? Kenapa kamu pilih saya jadi DPR buat kamu di Rani? Dua sana. Kalau sudah jadi bupati, tapi khusus Rani ini apa yang kita menjadi persoalan atau menjadi masalah, saya minta, saya bilang, saya harus selalu ada di situ. Saya tahu nanti yang menjadi ketua DPR itu Golkar, PDI, Hanura dan Nasdem, ya, Gerindra. Tapi saya ada di bawah, tapi tetap saya ikut suaranya saya ada Robayas yang ada yang besarnya. Tiga. Tanggal 27 pilih nomor ya. Saya tidak mau bicara karena ini sudah terlalu cukup. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Kita bangkit dari yang sekarang menuju yang baik. Itu kita harus masuk pintu nomor. Kita masuk pintu nomor. Ini pintu 1, 2, 3, kita masuk nomor 3. Jangan ragu-ragu. Tanganmu. Hersan menang. Hersan Supiori yang nanti akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi. Dengan demikian bukan calon lagi, nomor 3 bukan calon lagi. Kita sudah menang. Makanya saya sebut bupati karena saya tahu sistem. Sudah 20 tahun saya di DPRD Kabupaten Sulawesi. Dan tadi sudah disampaikan itu program dari 10 partai politik yang ada di Indonesia. Yang memimpin Indonesia, semua partai 10 ada di dalam. Presiden punya partai Gerindra ada di Hersan. Golkar ada di Hersan. PDIP ada di Hersan. Siapa lagi yang menentukan program-program yang tadi sudah disampaikan? Hanya 10 partai politik yang sekarang dukung. Ternyata 2 toh. Berarti kamu sama dengan Ramadhani yang hebat berpolitik. Kita akan menang. Jangan kamu kemana-mana. Saya bicara dengan kamu lihat tanggal 27 kamu kalau bilang saya tipu. 5 kursi DPRD. Berarti kami 20 anggota dewan yang besok dilantik tanggal 17 Februari 2025 akan mendukung program-program yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kurang dari nomor 3, saya akan bagi kamu punya program pembangunan di sini. Ingat itu. Besok kami DPR, ketua DPR ada di Golkar. Kalau besok saya lihat Rani tidak berhasil, biar Bapak kabarkan. Sudah pun ada, saya berani. Saya penentu. Ya. Tidak usah kemana-mana. Sebab nomor 3 sudah jelas. Ingat itu. Maka fraksi besar ada di nomor 3. Jadi apapun yang besok kami bicara, kalau Rani bilang ada listrik, kami toki. Kalau Giber bilang Rani banyak, kami toki. Yang itu kita naik dengan suara terbanyak. Dan pertama Bapak dalam buat itu roda-roda ini untuk muat-muat kobra.
roda 3 ya. Nomor. Ingat. Maka hari ini saya bicara terakhir, sudah tidak ada kampanye lagi. Saya mengingat suara kecil yang kan ibu. Saya bukan bicara omong kosong, tapi saya bicara dengan keyakinan. Karena selama 20 tahun saya di DPR, saya banyak berdoa. Tusuk nomor? Ya. Tusuk nomor? Ya. Tusuk nomor? Ya. Terima kasih, itu jawaban Pak. Rumah untuk pengaruh Bapak Ibu sekalian. Pertama, akan ada orang masuk untuk menyampaikan bahwa Heron Musmansoga dia pakai URP pegawai negeri untuk beli partai. Terutama kita punya relawan di kampung yang Malaysia itu harus tanya itu. Sapi itu sementara dimainkan dan akan masuk ke kampung yang Malaysia lagi untuk mempengaruhi Bapak Ibu punya dukungan nanti. Kalau ada bukti silakan tinggalkan kampung yang Malaysia, akan ada kelompok yang masuk untuk mempengaruhi Bapak Ibu bahwa kita tidak usah pilih nomor 3 karena di situ ada Hasan Nursi, orang Islam. Besok dia akan bangun masjid Mirani atau di Supiori, dia tambah satu yang di Sordiwiri itu. Kemarin mereka saya bicara di Supiori Utara yang mengizinkan mereka masuk untuk membangun masjid itu siapa? Apakah Hasan yang jalan bawah untuk bangun masjid? Kemarin Sordiwiri itu orang-orang masuk di situ itu Hasan yang bawa orang masuk kan? Itu kita kembali bertanya diri sendiri dulu. Masyarakat Muslim yang ada di Sordiwiri itu kita masyarakat Supiori yang izinkan mereka tinggal di situ. Cepat atau lambat kampung yang Malaysia ini berkembang, pasti ada ambil-ambil yang tinggal ya. Orang. Apakah mereka bawa tanah dari mereka punya kampung dan usir kita ke laut baru tanah mereka punya tanah di sini? Saya kira Bapak Ibu yang paham pembangunan kita ketika Bapak Warikar, Bapak Fred, Bapak Warikar, Bapak Martian ya kalau sudah kita tahu semua. Yang membangun Supiori dan berangkat itu dari pakai jalur mana, pakai partai politik atau pakai independen. Saya kira kita semua sudah tahu. Partai politik punya jalur sampai di Jakarta. Saya dengan Bapak Lisias dan kawan-kawan di Golkar, mereka akan pegang malu ketua DPR. Mengantuk, kan tidak akan setuju. Ini politik. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Dan isu-isu ini berkembang dan mereka menjelekkan Bapak Hasan. Kita hati-hati. Soal dari dana ke Jakarta itu mempermudah kita. Kalau mau pakai APBD Supiori untuk membangun, tidak mungkin. Partai politik, 15 partai politik ini atau 10 ini bersama-sama kita cari dana di Jakarta. Karena kalau kita bicara buku Supiori ini, dari kita sedikit. Yang namanya pendapatan asli. Nah sekarang pertanyaan kita bawa uang dari mana? Lalu besok independen misalnya menang, lalu besok dia akan sidang dengan siapa? Dia akan sidang dengan kami anggota DPRD. Dia tidak akan undang tim sus harus sidang di DPR. Dia akan berhadapan dengan kami. Dan kalau kami tolak programnya, apa? Upaya waktu itu beliau mau bangun mesin untuk sulin air dari air garam menjadi air tawar supaya dinikmati. Karena tadi kami jalan dari sana, saya tanya Bapak Kawir di atas perahu. Dia bilang di sini air di sini apa asin. Mungkin sebelah sana itu yang biasa dikira tawar, tapi sebagian besar itu dia asin. Jadi ini yang diberitakan, nah air itu penting sekali untuk kehidupan di sini. Bapak Malufano saya dengar beliau langsung rencana di kampung ini dengan di Subabi, tapi tidak terjawab karena beliau pergi. Saya berharap bukan saya beliau berdoa, tapi kita teman-teman anggota DPRD yang terpilih ini menjadi tanggung jawab kita semua supaya kampung ini benar-benar kita lihat mereka sebenarnya tempat ini ada maksud khusus. Jangan kita dulu kena kita pas obat, tapi kita juga kena panas seperti mereka setengah mati cari ikan di laut. Bagaimana mengolah kampung ini untuk mendapatkan hasil? Bapak siapa ini? Lauris Wambrau, Bapak Profesor Dr. Wambrau dan teman-teman, Bapak Masawan, anak-anak di kampung ini. Mereka berusaha membekar Kabupaten Supiori. Kenapa? Ketua DPRK, jangankan bupati, anggota DPR itu tidak mau pilih kita orang. Supiori ini masyarakat kita berjuang supaya kita anak-anak Supiori sendiri memilih sendiri. Sekarang Bapak Ibu lihat dari 3 kandidat yang maju ini, mana anak Supiori? Ya Bapak Ibu kita harus buka mata lihat itu. Supiori memang berjuang untuk kita, bukan orang lain.
Jadi ini harus penting Bapak Ibu ingat baik-baik. Jadi hal yang saya mau titipkan, yang pertama, Bapak berdua diusung oleh koalisi partai-partai. Walaupun nanti terstruktur di dalam program, namun saya titipkan supaya anggaran untuk partai supaya melakukan kunjungan kerja di kampung-kampung untuk menguatkan, terutama penguatan pemekaran kampung yang besar. Kemudian yang kedua, merujuk ke apa yang disampaikan melalui pembangunan masjid. Saya hanya tingkat pendidikan yang sangat rendah dan saat ini saya menggeluti pekerjaan sebagai nelayan asli dan petani murni. Saya bisa paham bahwa ada peraturan dan perundang-undangan yang menjamin toleransi beragama dan mendukung program pemerintah pusat ke daerah-daerah. Supaya membangun masjid. Dan memang ada yang permasalahan bagian ini. Apakah dia mampu hitam di atas putih membuat peraturan daerah? Bupati-bupati yang pertama yang sudah lalu, yang sudah terjalin janji di atas tempat yang sama, lalu tidak kembali jadi rani. Sekali lagi, karena sampaikan visi-misi yang sama seperti tadi sampaikan oleh paslon nomor 3. Setelah sudah dilantik dari bupati, tidak kembali ke rani sampai hari ini. Sebentar lagi dia serah terima dengan Bupati Malu. Itu yang pertama. Saya mohon nanti jawaban. Yang kedua, partai ini juga setiap kampanye dianggap dari bupati-bupati yang kemarin hanya dianggap untuk menjadi program. Setelah kami dengar dari 5 tahun ke depan, ini ada saja seperti sekarang ini. Partai ini mulai tahun 1996 gempa bumi yang terbesar yang ajar Cendrawasih ini, rani dia turun 21 cm, dia turun ke bawah bukan naik, jadi dia naik. Jadi kalau pasang surut oke, tapi kalau air pasang naik dia lurus relatifnya sampai di sana. Program utama. Pertanyaan saya, dana APBN dan dana DAO dan DAK yang ada di Supio ini cukup untuk bisa membantu menjadi partai ini mulai urunasi sampai Sarikirna. Ada jalan keluar. Tadi saya dengar 15 anggota dewan yang akan mendukung dengan penuh. Jangan sampai bicara di sini berapi-api, tetapi waktu sudah duduk di atas, lupa pantai ini. Negara kita ini punya kementerian yang terbesar di Papua ini, yang bisa mempunyai dana triliunan yang sudah tersimpan di Jakarta, tetapi tidak ada yang mampu untuk ke sana minta untuk selesaikan abrasi-abrasi di seluruh Kabupaten Supio. Nomor 3 jadi bupati dan bupati. Tolong, abrasi yang membuat rani nanti makin lama makin dia dikikis sampai turun ke bawah. Sebelumnya siapa lagi kalau nomor 3? Kami sudah punya Yoson dari bupati kemarin sampai mungkin yang ini lagi akan tambah. Tetapi mereka tidak mau politis yang harus ada di rani. Kami sudah siapkan dermaga, sudah siapkan apa tempatnya, tetapi kapan? Tadi saya masih dulu dengar, siapa yang bisa berani bisa minta kepada Menteri Perhubungan untuk bisa bangun dermaga di Pulau Rani. Tempatnya kami sudah siapkan. Saya sebagai ketua Dewan Adat ketika punya masuk dari Sarikirna satu organisasi sudah siap tempatnya, siap bertanggung jawab. Itulah yang perintis. Lupa naik langsung tidur sampai tiba di pihak yang sama. Tidak panas lagi, tidak kena ombak lagi, tidak mau kena angin lagi, tidak kena hujan lagi. Kapan? Nah, kemudian buat makin kuat. Berada di sini, kami punya anak yang sudah selesai kuliah. Ada orang dalam jadi kita ini gugur.
Satu lagi, ada orang dalam, ada orang yang bisa membantu kita. Karena orang itu tim sukses, selama saya punya anak dikasih hati yang ini, hal ini terjadi. Maka anak-anak ini selalu gugur dan gugur. Ini hati baik. Dia kena masalah apa? Karena kami tidak punya wan, maka yang punya wan, saudara wan, gugur. Ya, tanggal 27 akan menjawab. Saya tidak mau janji muluk-muluk. Tanggal 27 kita terpilih, kita dua kembali ke sini. Catat apa yang saya sampaikan. Tanggal setelah kita terpilih 27 lewat 2-3 hari saya akan kembali ke Rani. Baru Bapak tunduk sampaikan yang tadi sampaikan untuk saya. Nah, intinya saya mau sampaikan bahwa supir itu 780 lebih miliar. Dia sedikit. Kalau saya bicara Talo, saya bicara rumah dia tidak akan membangun. Karena 16 menteri di Jakarta. Terus dari Gerindra, terus dari partai lain PDI, terus presidennya Gerindra, ketua DPR-nya PDI. Semua yang ada di kementerian di pusat ada di partai yang saya perahu yang saya pakai. Jadi saya siap untuk mengemis apa yang Bapak sudah sampaikan itu akan dijawab untuk satunya masyarakat. Jadi hari ini kita bicara apa pembangunan infrastruktur, kita bicara pengangguran akan semua terjawab. Dan memang ini sebelum kita ke sini pelabuhan perubahan kita sudah tahu, Mapia, Nesbefoli, Insumbabi, Rani kita sudah tahu, Lorindo kita sudah tahu. Dan itu ada pada tanggal 27 kita sudah terpilih. Bapak nanti kita ke sini baru kita komunikasi dengan Bapak, kita duduk di sini. Ya mungkin itu yang saya sampaikan begitu. Oleh sebab itu, Rani berkewajiban harus melahirkan anak-anak cerdas supaya generasi yang hari ini dan kemarin ke depan dia tidak hilang. Itu harapan kita. Dan apa yang tadi Bapak tanyakan ke kita untuk Hersan, semua agenda yang kita susun itu punya dasar dan punya tolok ukur. Saya ambil contoh, kalau saya bilang masyarakat di Yamnaisu ini pengusaha kopra, saya bisa identifikasi dia pengusahanya berapa, konversi di dalam hitungan anggaran, maka dia akan untung berapa. Hersan sudah punya basis perhitungan seperti itu. Kalau saya bilang nelayan di Supiori, khususnya Yamnaisu, dia punya produksi ikan tuna satu hari bisa 1 ekor, 2 ekor, saya sudah bisa proyeksi dia satu hari dia punya kelebihan keuntungan berapa juta atau berapa ratus ribu. Saya sudah punya tabel untuk itu, saya bisa jabarkan di dalam konsep berpikir sampai ke rumus yang kita dapatkan untuk itu. Contoh lagi, misalnya sekarang kita bicara pemekaran. Bicara pemekaran yang kita proyeksi adalah jumlah penduduk. Kemudian potensi dasar harus kita pikir. Untuk memproyeksikan penduduk Yamnaisu 1 tahun 2 tahun ke depan, kalau saya tahu hari ini, tahun kemarin penduduk Yamnaisu berapa, tahun ini berapa, kenaikan rata-rata berapa, maka Yamnaisu punya jumlah penduduk 5 tahun ke depan. Hari ini saya sudah bisa hitung. Itu Hersan punya metode di dalam merencanakan program. Jadi program yang kami buat itu memang berbasis data dan berbasis hitungan, sehingga ketika kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan kuncinya. Bapak percaya kita dua pasti akan datang di sini. Bahkan karena pikiran itulah maka saya bilang semua posko jangan dibongkar, karena kita dua mau datang kapan saja. Di saat kami capek di kantor, kami ke posko untuk memaknai Yamnaisu, istirahat sejenak dan berpikir untuk membangun daerah yang kita kunjungi. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Bapak dan masyarakat Yamnaisu. Mari kita berdoa cuma satu, apapun yang kita kampanyekan nomor 3 semua pasti bagus, tapi hanya Tuhan yang tahu bahwa setiap program yang disertai dengan ketulusan hati untuk bekerja, hanya Tuhan yang tahu, karena kita hidup di tanah Injil Kabupaten Supiori. Semoga tanggal 27 itu jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Situ, jadi Bapak dan Ibu, itu yang saya sampaikan. Kalau orang yang lama di Supiori, mungkin saya tidak hafal nama,
Tapi yang ada di sini saya ada hafal. Kalau lihat muka macam bapak saya hafal muka. Karena hampir semua orang superior itu sering ke rumah. Cuma nama yang saya susah hafal. Tapi kalau saya lihat wajah pasti saya tahu. Dan orang lama di superior yang dengan yang baru saya pasti tahu. Termasuk kami ini tadi saya rasa. Kalau ketong di Maluku bilang ale rasa, beta rasa, karena katun dua pelagantung. Mari kita pasukan. Terima kasih.